ada suara kayak ngeraung kucing. Jadi coba kalian begini dulu. 11 jernih hawanya ngehayo. It's Cacil. Assalamualaikum Cilfeli. Kembali lagi di konten paling hati ke hati bersama Cilfeli yang lagi duduk di pojokan lemari. Welcome back to Cacil. Di konten Cacil episode sebelumnya aku udah mengabulkan requestan kalian untuk berbicara atau ngomong apapun pakai karakter-karakter kartun. Udah nonton belum? Yang belum push up 100. Udah, bagus. Yang belum nonton coba langsung nonton aja, dan kalian boleh request juga. Siapa tahu nanti kita bakalan ngadain part 3 ngabulin permintaan kalian. Nah, kalau di konten Cacil sekarang aku bakal ngasih tutorial ke kalian. Aku akan membongkar rahasia caranya aku bisa ngomong kayak Upin Ipin, seperti karakter Upin Ipin dan anak-anak di Kampung Durian Runtuh. Buat kalian yang pengen tahu caranya gimana, yuk langsung aja aku ajarin, oke? Oke, pelajaran pertama yaitu aku ambil dulu ya barangnya, tunggu sebentar. Later. Nah, udah ada niat. Nah, kalau tidak niat itu nanti kalian tidak ada keinginan untuk usaha. Jadi ya, yang pertama-tama adalah niat. Langsung aja, kalau misalnya kalian mau ngomong, mau menirukan suara karakter Upin atau Ipin gitu, itu nggak jauh beda ya. Kalian harus punya ton suara yang tinggi gitu. Kalau misalnya kalian suaranya deep atau apa itu namanya, suaranya lebih berat, kayaknya agak sulit ya. Aku mau niruin suara Upin Ipin yang basic banget. Biasanya mereka tuh ngomong, "Hai, saya Upin." Nah, itu kan tinggi banget kan. Caranya itu guys, misalnya kalau si Ipin ngomong, "Opa, Ipin na ayam goreng." Gitu ya. Itu tuh kalian cara ngomongnya itu ya. Suaranya ditinggiin dari yang begini, macam nih. Dah dapat tuh suara? Dah dapat belum? Coba omongnya lebih tinggi lagi. Habis tuh, ini kalian kalau ngomong, kalian rasain di atas, di antara kedua pipi ini ya. Ngomongnya, ini ngomongnya kalian di antara dua pipi ini kerasa kayak ada ada lebih tekanan lebih gitu. Hey Mimi, hai Fizi. Jadi di antara tenggorokan sampai sini tuh kayak lebih ditahan lagi dan suaranya harus makin tinggi. Nah, untuk aksennya biar dapat gitu Upin Ipinnya, kalian emang harus belajar bahasa Malaysia dulu. Itu tips dari aku ya. Kalau ngomong bahasa Malaysia tuh enak banget gitu. Buat suara Ipin, kalian pasti ngiranya suaranya sama, padahal enggak. Menurut aku suara Ipin itu dia lebih tinggi lagi, lebih ke suara anak kecil lagi, dan lebih suaranya tuh lebih manja gitu daripada Upin. Kak, gitu. Kak Ros atau Hatu. Tuh dia tuh lebih, Ipin tuh lebih lembut gitu daripada Upin. Kalian bisa ngebedain gak sih nih kalau Upin? Ipin, jom kita pergi ke surau. Kalau Ipin begitu. Upin, jom kita pergi ke surau. Beda kan? Kalian baru menyadarinya? Iya, seperti itu. Jadi kalau Upin tuh lebih clear gitu, lebih jelas. Nah, kalau Ipin tuh suaranya lebih manja lagi gitu. Tapi emang suara mereka mirip, cuman cara berbicaranya itu loh yang bikin beda. Semoga kalian dapat ya. Upin Ipin lesson yang pertama complete. Oke, sekarang kita ke Mei Mei. Gimana caranya ngomong seperti Mei Mei? Oke, kalian dengar suaranya. Ya, pokoknya mah kitunya lucu pisan si Mei Mei teh. Dan dia tuh punya jargon yang sangat khas, yaitu saya suka.
pertama suaranya cewek banget, terus dia tuh suaranya lebih melengking banget, seperti kisah cinta hidup kita yang sangat melengking tapi menukik juga gitu. Nah, suara Mei Mei itu ya hampir mirip kayak Fizi, karena kalau misalnya kalian nyobain tiru suara Mei Mei gitu terus gak stabil, itu bisa berubah jadi kayak suara Fiji nih ya. Coba aku ngomong ya. Susanti, mari kita main sama-sama. Nah, habis itu kita aja Esan. Tuh, kalau misalnya nggak stabil nanti kayak ada suara Fiji. Kalian dengar gak sih tadi di terakhir? Kalau mau dapet aksennya si Mei Mei itu harus suka ada mendayu-dayu ala-ala kalau orang Chinese ngomong gitu. Ini aja deh yang paling umum dulu deh. Kalian cobain ngomong, saya suka, saya suka. Jadi kalau misalnya udah dapet ton suaranya, saya suka, saya suka, saya suka, saya suka. Ada lagi yang berpengaruh apa? Gerakan tubuh kalian. Ini ngaruh banget karena tiba-tiba mirip aja. Kita ngikutin kayak Mei Mei seperti ini. Saya suka, saya suka. Jadi mirip kan? Itu otomatis aja gitu. Bahasa tubuh juga ngaruh banget untuk impersonate. Karena tadi udah Mei Mei, kita lanjut ke Fizi ya. Nih ini agak lebih berbeda lagi. Menurut aku mirip tapi ya emang berbeda sih. Kalau Fizi itu kan gini biasanya kalau manggil Esan ya. Intan payung, oh Intan payung, hush, kau kasih makan je. Tuh dia tuh sama-sama melengking kayak Mei Mei, tapi di tiap ujungnya tuh ditebas gitu suaranya tuh kayak. Aku pun nak juga, kok tak bagi aku. Nah, kalau Fiji tuh ada lebih suara serak-seraknya gitu. Kau tak bagi aku tuh, jadi kayak ada nah ada suara kayak kucing meraung guys. Gitu. Betul kok. Tuh kayak gitu, ngerti kan? Ngerti? Ada suara kayak ngeraung kucing. Jadi coba kalian begini dulu. Tak payung, bagilah aku satu. Tuh, seperti itu Fizi. Kalau misalnya kalau mau ganti ke Mei Mei itu gampang. Suara kalian lebih dijelasin lagi, lebih clear lagi. Jangan ada suara si yang kucing-kucing tadi. Aku pun nak juga ma gitu. Nah, itu jadi suara Mei Mei. Kalian bisa membedakan kan? Insya Allah bisa. Karena aku juga bingung mau gimana biar kalian mengerti. Tapi semoga kalau kalian lagi coba, semoga berhasil ya. Buat kalian yang udah suka nonton Upin Ipin dari lama, kalian pasti tahu kalau suara Esan tuh kayak gini. Dede, aku naik. Fizi, ini tak cantik mah gitu. Itu suaranya tuh dalam ya, jadi kayak ditahan di tenggorokan gitu loh. Tuh di sini. Gitu. Coba kalian kayak ngomong nanti pasti dapat nanti pasti dapat feel-nya gitu. Itu kayak suara yang menggema di dalam mulut gitu. Jadi kayak ada kepalan tangan di mulut kalian gitu. Coba ya. Upin. Kayak ditahan gitu loh guys di tenggorokan. Jadi nggak ngomong yang gak gitu, tapi apalah kau ni? Kau nak makan coklat tak? Kau nak main ke denganku? Gitu, macam tuh ya, macam tuh. Semoga kalian mengerti. Nah, tapi aku mau kalian dengar suara karakter Esan yang kayaknya pengisi suaranya tuh atau dabernya itu udah ganti, jadi dia suaranya seperti ini. Aku terakam sesuatu. Tengok ni. Kalian dengar kan dia sekarang suaranya udah udah beda aja sama yang dulu. Dia suaranya sekarang lebih lembut, kayaknya lebih makin dewasa gitu loh. Suaranya itu sekarang dia lebih santai, nggak senyerocos dulu gitu. Lebih dalam lagi dan semakin dewasa. San, kamu kenapa semakin dewasa? Sekarang suaranya lebih jelas lagi. Jadi kayak nggak terlalu butuh effort yang gede banget. Jadi kayak tiba-tiba aja
Nah, kalian ngomongnya harus matanya disipit-sipitin gini jadi dapat. Tiba-tiba aja ayam tuh hilang. Tuh. Kayak biasa aja, ini kayak ngomong yang tiba-tiba aja ayam tuh hilang. Aku dengar sayup suara tuh ayam. Gimana? Kalian udah bisa belum? Lanjut, kita mau ke suara Susanti, tapi aku susah nyari klipnya guys. Aku akan contohin aja. Jadi Susanti tuh cara ngomongnya gini. Ada Mei Mei. Upin Ipin, ayo ikut main bersama. Ayo kita main bersama. Gitu, kayak bersama gitu. Susanti tuh kalau ngomong apa ya, bahasanya agak baku ya. Jadi suaranya si Susanti itu lebih kayak princess vibes, kayak ada suara angin yang keluar gitu, kayak bah gitu, kayak ayo aja gitu. Di sini karakter yang aku susah banget buat niruin tuh ya, ada Jarjit, ada Mail, karena itu tuh tone suara anak kecil laki-laki gitu. Tapi beneran suara laki-laki gitu. Kalau misalnya kayak Fiji itu karena nadanya karena tone suaranya tinggi, jadi aku bisa karena aku cewek dan suara aku tinggi juga gitu. Kalau misalnya Jarjit sama Mael itu agak lebih sulit gitu. 2, 3 ayam goreng tuh. Kayak aku nggak dapet tone suaranya tuh kayak 2, 3 ayam goreng. Nah, tapi kalau misalnya dari logatnya atau aksen cara berbicaranya itu mungkin bisa ditiru. Tapi kalau suaranya buat mirip banget itu susah kalau Cacil ya. Kalau logat-logatnya mungkin kalian bisa niru. Caranya berlatih. Sekarang kita coba suara Kak Ros. Pertama-tama masuki karakter Kak Ros, kalian harus jadi pemarah ya. Harus jadi tegas gitu. Siapa yang bawa lembu ni ke sini? Suara Kak Ros tuh lembut banget, kayak Upin, Ipin, siapa yang bawa lembu nih ke sini? Balik sifat yang tegas gitu, Kak Ros tuh suaranya menurut aku lembut banget, jadi kayak agak mendayu-dayu juga. Alah, upo gitu. Ini suaranya lebih ke suara cewek biasa gitu, suara cewek, cuman suaranya tuh diberatin lagi sedikit gitu, kayak alah, upo. Terus kalian sering dengar kan kalau Kak Ros ngomong betuah ini budak gitu. Kita cobain ya. Betuah ini budak, habis mani-mani agak gitu. Betuah ini budak gitu. Bener-bener apa ya, kayak lembut seperti cheesecake gitu, tapi tegas. Jadi kayak hei Upin, Ipin. Nah itu kalau misalnya lagi tegas kayak gitu. Cuman kalau lagi ngomong biasa, Akak nak pergi ke surau, akak nak pergi ke pasar, nak beli ayam goreng. Amboi, baiknya adik akak gitu, kayak kak gitu. Di akhir kalimat selalu ditambahin nah jadi lebih mirip lagi sama Kak Ros. Kalau lagi mode marah-marah, keluarin semuanya. Upin, Ipin, balik sini gitu. Keluarin aja semuanya. Udah sih, kalian marah-marah pasti mirip sama Kak Ros. Oke deh, jadi segitu aja tutorial dari aku, tutorial Cacil dan Cacil kali ini. Aku mau minta maaf kalau misalnya cara penjelasan aku kurang jelas atau tidak baik atau tidak tersampaikan dengan benar gitu. Karena aku juga masih belajar konsep tiru suara tuh kayak gimana gitu, yang harus dijelasinnya gimana. Jadi kita sama-sama belajar ya. Dan aku mau challenge kalian buat nyobain tiru suara-suara yang tadi udah aku ajarin ya. Mau Upin Ipin, Ehsan, Fiji, Meme, Susanti atau siapapun itu. Atau siapa tahu kalian bisa suara karakter Tok Dalang, Uncle Ahtong, Uncle Mutu yang tadi aku nggak coba gitu. Kalau kalian bisa, tag aku di Instagram ya. Nanti aku repost, nanti aku share juga di Instagram aku. Biar kalian lebih semangat lagi, nanti aku kasih hadiah yang karakternya bagus banget. Semangat buat kalian yang lagi belajar suara-suara karakter ya. Semoga berhasil. Sekian Cacil kali
kali ini. Semoga kalian suka dan semoga ada ilmu baru buat kalian. Jangan capek-capek belajar ya, terus berkembang dan sampai jumpa di chat chill berikutnya. Dadah!